Sayam Rudra Maheswara Shaya Om Biak Sayam Rudra Maheswara Shaya Om Biak Sayam Rudra Maheswara Shaya Namaya Namaswara. Aku telah mengucapkannya kembali. Katakan padaku hal itu dahulu. Suku katakah atau hurufkah yang kuucapkan itu? Yang engkau katakan adalah kedalaman dari kelupaanku sebagai putrimu. Om Biak Sayam Rudra Maheswara Shayam Namaya Namaswara. Manggali, Lipya Kara dan Lipya Aksara itu memang berinti pada kedalaman lupa akan asal mula yang dianugerahkan oleh Sang Yang Aksara. Sekalipun beratus-ratus ayat suci, berpuluh-puluh kitab disalin, berjuta-juta kali, selalu tak pernah lagi dengan sepenuh waktu memasuki lapisan terdalam ini. Om Biak Sayam Rudra Maheswara Shayam Namaya Namaswara. Om Biak Sayam Rudra Maheswara Shayam Namaya Namaswara. Duduklah dengan tenang, tutup seluruh pendengaranmu, tutup pula hati dan pikiranmu. Bayangkan kembali engkau dalam rahimku. Aku sangat mencintaimu. Dengarkan gemuruh itu, gelombang bunyi dalam rahimku. Gelombang itu juga adalah keharuman yang tiada tara, juga kebusukan yang tak terhingga. Rahim ibumu ini mengandungnya. Sang Yang Aksara menandai semua itu. Kehadirannya yang tak ubahnya, gelombang bunyi gemuruh tak terhingga. Hingga tak ada telinga yang dapat mendengarkannya, dan keharuman yang sungguh tak terkira. Keduanya itu tak ada indera yang sanggup mendengar dan membaui. Demikian pula kesunyian sesudahnya dan kebusukan yang menyengat. Semuanya hening, tenang, tak terlukiskan. Betapa tenangnya benih dirimu dalam rahimku pada awalnya, jika dihitung oleh waktu dan diukur oleh kehendak. Hanya sekejap kejadiannya itu. Sayam Rudra Maheswara Shayam Namaya Namaswara.
Aku telah mengucapkannya kembali. Katakan padaku hal itu dahulu. Suku katakah atau hurukkah yang kuucapkan itu? Yang engkau katakan adalah kedalaman dari kelupaanku sebagai putri. Batari, ibuku, aku yang pelupa ini diwajibkan menyebutnya di setiap permulaan mantra dan doa. Aku bahkan tak tahu apa gunanya aku mempertanyakan ini kepadamu. Terasa berat seluruh tubuhku, terasa kosong seluruh isi kepalaku. Tubuhku ini sungguh tak ku kenali, Ibu. Engkau tak mengenali tubuhmu sendiri pula. Oh, anakku. Di dunia ini, penghiburan terindah dari kesedihan hati adalah kecongkakan. Bahkan bagi mereka yang rajin melakukan japa mantra. Bahkan bagi mereka yang ahli sastra, yang membanggakan diri akan keahlian menuliskan dan membacanya. Sesungguhnya mereka pun tak tahu dari mana hendak memulai untuk menyalakan api penerang, agar lapisan-lapisan kelupaan itu dapat nampak kembali. Engkau telah memulai dengan keinginan pada kelupaan yang terdalam, sebab itu yang justru paling sering diucapkan dan didengarkan. Biak saya meludra Maheswara Syaya Libyakara dan Libyaksara itu Ongkara. Dari mana yang termudah menjelaskan, dari yang tersulit juga adalah yang termudah. Begitu pula sebaliknya, yang termudah adalah juga yang tersulit. Semua berpintu hanya satu, putriku. Keyakinanmu. Bila yang dapat kujadikan sebagai penjelasan kepadamu dapat membuatmu ingat, maka aku pun akan teringat. Sang Hyang Aksara menjelaskan kepada semua guru suci bila menyebut Ongkara itu akan berbeda dengan Omkara, akan berbeda pula dengan Okara. Ini adalah tambahan untuk kaburnya keyakinanmu saat mengucapkan. Ketidakhati-hatian mengingat perbedaannya. Okara dikenal pula sebagai aksara suara, juga huruf mati dalam aksara Wianjana. Saya Mudra Maheswara Syaya Namaya Namaswa. Ketika dua huruf ini berubah menjadi aksara Ong, ada ulu chandra sebagai mahkotanya. Sebagai aksara suara, Okara ini memiliki dua buah aksara, Akara dan Ukara. Ingatlah itu dengan jernih. Lalu Omkara dibaca pula dengan Ongkara. Ini terdiri dari tiga buah aksara, Akara, Ukara, dan Makara. Itulah yang ketika engkau ucapkan menjadi Aum, Om.
Ingatlah ketika mengucapkan dan menuliskannya. Bila menuliskannya, maka bagian atasnya disebut amsa atau ulu candra, dan bagian bawahnya sebagai badan adalah angka 3 dari aksara Bali. Oh, ibuku, asal mulaku, aku sungguh semakin asing dengan apa yang selama ini aku ucapkan pada awal dan akhir dari semua yang sepatutnya aku baca dan ucapkan sebagai putrimu, sebagai ciptaanmu. Katakan padaku, bukankah dia itu sesungguhnya jauh dari tubuhku? Nama lainmu memang Lipyaksara, juga Lipyakara. Tutup kembali matamu, tutup hati dan pikiranmu, juga seluruh keinginanmu. Semoga lupa engkau, sungguh lupa, teramat dalam kelupaanmu saat ku sampaikan ini. Dia yang engkau ucapkan itu, yang tengah engkau pertanyakan itu, ada di seluruh tubuhmu, skala niskala. Nada simbol ini, dia disebut Parama Brahma. Sang Yang Aksara tak sanggup mengungkapnya. Dia berumah di kepalamu, itu juga disebut Sunya Atma. Kelak disebut pula Sang Yang Paramasiwa. Lalu Hindu dengan simbol itu yang disebut juga kesunyian tanpa noda. Itulah Kaivalya pada, itulah Sadasiwa, itulah Niskala Atma. Dia terletak dalam tubuhmu pada bagian tanganmu. Sedangkan Arda Chandra dia disebut kenikmatan tertinggi. Turyanta pada juga disebut Sang Yang Rudra. Juga dialah yang dikenal dengan Atir Atma dan terletak di antara dua alismu. Lalu ongkara itu ada dalam tubuhmu yang disebut Turiya pada, penyebab dunia. Itulah yang disebut dengan Mahadewa, dikenal pula dengan Niratma. Dan ongkara itu berada di 7 lubang tubuhmu. Mangkara itu ada di tenggorokanmu, sebutannya Paratmu. Itu yang dikenal dengan Maheswara. Dialah susupta pada, tidur nyenyak yang menggabungkan dunia. Ungkara, dia itu ada di jantungmu. Engkau sesekali akan merasakannya saat tidur. Dia juga disebut Swapna pada, pembela yang mempersatukan dunia. Dia juga disebut Antara Atma. Peganglah pusarmu di situ, Angkara. Itulah Atma, itulah Sang Yang Brahma. Dia yang dikenal dengan Jagrapada, berjaga. Dia pencipta dunia. Engkau, putriku, yang dibesarkan di Setra Gandamayu tentu memahami Saptapada, Jagrapada, Swapnapada, Susuptapada, Turiyapada, Turyantapada, Kaivalyapada, Param Brahmapada. Itu yang tak dapat diungkapkan Sang Yang Aksara adalah tingkatan meditasi menuju pembebasan, memutuskan simpul-simpul ikatan derita. Dia juga dikenal sebagai Satta Atma. Atma, Antara Atma, Parama Atma, Niratma, Atya Atma, Niskala Atma, Sunya Atma. Bukankah itu wijaksara dari Sapta Dewata? Brahma, Wisnu, Maheswara, Mahadewa, Rudra,
Sadasiwa Parasiwa. Yakinkan hati akan sabta aksara A, U, Ma, O, Ardra, Chandra, Windu, Nada. Ibu, Batari, aku telah duduk mendengarkanmu mengucapkan Om Byaksayam Rudra Maheswara Syayam Namahya Nama Swaha. Katakan padaku mengenai 7 lubang dalam tubuhku. Aku merasa tiba-tiba tak nyaman dengan tubuhku ini. Panggali, putriku, Lipyaksara sebutanmu, Lipyakara panggilanmu. Sabta Dwara itulah 7 lubang dalam tubuhmu, 2 buah pada telingamu, 2 buah pada hidungmu, 1 buah pada mulutmu, 1 buah lubang kencingmu dan duburmu. Ada lagi yang dimaksudkan, yaitu sebagai 7 gerbang, pusar hati tenggorokan, gerbang 7 pertengahan alis dahi rambut. Itu semua ada dalam tubuhmu. Bandingkan dengan apa yang disebut dengan Sabta Buana dalam tubuh. Buah loka itu di perut, buah loka itu di hati, suah loka itu di dada, tapa loka itu tenggorokan, jana loka itu lidah, maha loka itu hidung, satya loka itu mata. Itulah Sabta Buana dalam tubuh. Bandingkan lagi dengan Sabta Angga. Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa, Budi, dan Mana. Hanya di dalam tubuhmu ada Sabta Amarta. Itu adalah suara yang didengar, sentuhan yang diserap, bentuk yang dilihat, rasa yang dirasakan, bau yang tercium, pengertian yang dimengertikan, diketahui apa yang diketahui. Itu juga dikenal dengan bodewia, kesadaran yang diketahui dan akan dicari. Oh hidupku, oh jagatku, oh kembalilah engkau. Byaksayam Rudra Maheswara Syayam Namahya Nama Swaha. Om Byaksayam Rudra